masuk ke topik terakhir nih dok. Baik. Mengenai KBPP atau KB pasca persalinan. Iya, itu apa lagi sih dok? Ya, jadi pada saat kita bersalin, sebetulnya kita sudah seharusnya membicarakan masalah kontrasepsi. Jadi berapa anak yang diharapkan, kapan akan hamil lagi, dan keadaan apa yang kita itu dianjurkan untuk tidak hamil dulu ya. Mungkin karena pada hamil saat ini itu ada problem, ataupun mungkin juga yang sifatnya bukan problem medis. KB pasca persalinan sendiri sering dihubungkan dengan keadaan kesehatan. Seringkali ibunya punya masalah yang tidak boleh hamil lagi, jadi segera dilakukan penawaran atau melakukan tindakan KB pasca persalinan. Pilihannya apa? Banyak pilihannya. Jadi dari mulai persalinan yang normal, terus kemudian persalinan dengan sesar, bahkan ada satu lagi nih, Anggi, yang disebut dengan keguguran. Ya, keguguran karena sebab apa? Sebab apapun. Mungkin keguguran karena ibunya sakit yang cukup serius, pokoknya sakit jantung. Atau mungkin keguguran karena dia memang gugur, tapi juga kehamilan yang terlalu pendek sehingga ibunya tidak sehat. Nah, untuk yang masalah kehamilannya kecil, keguguran ini mungkin lebih luas. Jadi menggunakan pil yang ada estrogennya pun nggak apa-apa karena belum ada efek untuk menyusui. Menggunakan progesteron juga boleh. Bisa juga diberikan pemasangan IUD. Jadi setelah keguguran langsung dilakukan pemasangan IUD. Nah, untuk KB pasca salin ini juga sama, kita bisa memberikan beberapa opsi. Nah, yang jelas bahwa pada saat itu akan terjadi masa nifas ya. Jadi masih ada perdarahan sampai dengan 6-8 minggu, yang pada 2 minggu pertama dia biasanya berhenti. Setelah itu on and off sampai dengan kurang lebih 8 minggu. Pada orang-orang yang menyusui, maka estrogen tidak bisa diberikan. Pada pemberian progesteron bisa diberikan, ada yang mulai 4 minggu, 6 minggu, ada juga yang segera pada saat pasca lahir. Ada yang seperti itu juga? Betul, jadi pada saat lahir normal, rahimnya masih terbuka, sampai dengan ada yang menyebutkan 2 kali 24 jam dengan menggunakan inserter bisa memasang IUD. Bisa juga pada saat plasenta itu setelah lahir, terus kita memasukkan IUD tersebut ke dalam rahim, itu pun bisa. Atau pada saat persalinan dengan bedah sesar. Jadi pada saat bayinya dilahirkan, plasentanya sudah dilahirkan, kemudian kita melakukan insersi daripada IUD tersebut. Kemudian kita melakukan operasi lanjutan untuk menyelesaikan. Apa sih keuntungannya kalau kita menggunakan KBPP? Yang jelas bahwa masa tunggu, masa jeda antara kita udah subur atau belum itu menjadi hilang, sehingga kemungkinan terjadi suatu kehamilan yang tidak diharapkan atau terlalu cepat atau orang bilang kesundulan itu kecil sekali kemungkinannya. Dan banyak pertanyaan, kalau rahimnya masih besar kita dipasangin IUD, ya pasti keluar. Angka kejadiannya kecil, walaupun itu bisa terjadi. Jadi, tidak boleh, tidak. Ilmunya bilang bahwa itu boleh, dan kejadian terjadinya ekspulsi atau keluarnya IUD setelah dipasang pasca salin pun itu sangat kecil. Dan jika kita tidak berhasil pada awal persalinan, kita bisa berpikir di minggu ketiga, di minggu keempat, di minggu keenam, di minggu ke-8. Jadi sambil menunggu masa nifasnya. Yang cukup ideal adalah pada masa nifas. Jadi orang itu sudah menyelesaikan masa nifasnya 6 minggu paling tidak, di 40 hari gitu ya. Kemudian dia melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan
pemasangan daripada alat kontrasepsi tersebut. Oke. Jadi tadi metode-metodenya itu ya dok, bisa pil, betul, bisa IUD ya, juga. pil yang progesteron ya, suntik progesteron gitu. Ya. Itu berarti KBPP itu sebenarnya tergantung kasus ya dok, bukan sama rata semua sebaiknya melakukan KB pasca persalinan langsung segera gitu, tidak ya dok ya? Sekali lagi, yang namanya kontrasepsi itu adalah pilihan, jadi sebetulnya semua orang berhak untuk menentukan saya mau menggunakan kapan. Ada yang pertimbangannya medis, jadi kami bilang bahwa Anda udah nggak boleh lagi, Anda harus disteril, Anda nggak boleh, harus segera dilakukan pemasangan dari salah satu jenis alat kontrasepsi tersebut. Itu karena alasan medis. Jadi kita mengharuskan, akhirnya disetujui oleh si ibu dan keluarga untuk kita melanjutkan. Tapi sisanya adalah option. Jadi yang bisa dipilih. Jadi sebaiknya adalah sebelum melahirkan sudah berbincang tentang rencana ke depan seperti apa. Jadi jangan sampai gini, sudah lahiran 6 bulan, kayaknya saya kontrasepsinya apa? Jadi dibicarakan pada saat hamil tua, dia akan melahirkan, plan ke depannya seperti apa. Karena kita nggak tahu waktu terjadi persalinan bisa terjadi tadi komplikasi atau apa, tiba-tiba harus ada mengambil keputusan yang cepat gitu dok ya. Oke, jadi tapi ada, kalau kita mau KBPP berarti ada screeningnya dulu gitu dok, ada pemeriksaan syarat-syaratnya gitu. Betul. Jadi kita tetap screeningnya harus ada. Jadi kita melihat dari keadaan umumnya si ibu seperti apa, apakah ibu itu ada hipertensi atau tidak, sehingga boleh apa enggak menggunakan yang ini. Ibu ada perdarahan atau enggak, sehingga boleh atau enggak menggunakan ini. Jadi kita ada beberapa pilihan yang kita menjadikan menyarankan gitu. Ini mungkin bisa dipilih, yang ini jangan ya gitu, karena ya bisa membuat ibu tersebut menjadi tidak nyaman atau malah berbahaya. Salah satu contoh, seorang ibu hamil tapi dia mempunyai tumor payudara, mungkin nggak? Mungkin. Nah, nanti kalau udah punya tumor payudara, kira-kira mau kontrasepsinya apa ya gitu, sehingga kita bisa mempertimbangkan atau memberikan edukasi yang lebih tepat untuk kasus-kasus seperti itu yang mana. Oke, jadi tadi itu penjelasan mengenai KB pasca persalinan. Ya, terima kasih banyak Dr. Uf sudah berbagi banyak sekali ilmu dan lengkap dibahas tuntas oleh Dr. Uf. Tapi terus ikuti video-video yang lain pada kelas paham kontrasepsi untuk perencanaan keluarga. Terima kasih dan salam.